Sebagai orang yang lahir dan besar di Bandung ya, pengalaman bersama di Bandung tuh, saya buka dulu ya. Ke Bandung tuh sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan ya. Nah, suatu kali saya bersama dengan istri dan anak-anak ke Bandung dan seperti biasanya kita langsung datang kuliner. Nah, di restoran itu biasanya kita datang, kita pesan dulu order, bayar, lalu kita duduk, lalu kita dikasih nomor panggilan. Ya, panggilan nanti kalau misalnya sudah dipanggil angkat tangan atau kita datang ngambil makanan tersebut. Nah setelah kita udah order, udah bayar, kita duduk dapat nomornya. Nah waktu kita duduk, saya izin kepada istri saya untuk keluar sebentar karena di depan tuh ada yang jualan makanan. Makanan Bandung itu kan enak-enak ya, sedikit promosi ya. Jadi di depan itu ada makanan yang enak-enak dan saya suka ngomong bahasa Sunda. Karena kita, kangen banget lah sama bahasa Sunda. Jadi saya keluar, saya beli makanan cukup lama karena suka ngobrol dengan pedagangnya, ngomong ke sana ke sini dan seterusnya. Lalu saya masuk ke dalam. Nah waktu masuk ke dalam saya lihat muka istri saya itu udah nggak enak gitu. Saya tanya, makanannya belum datang? Iya nih gak dipanggil-panggil dari tadi. Itu padahal ada yang baru datang udah dapat makanan. Seketika saya langsung mendatangi tempat order, saya bilang, Bu ini kok belum datang? Lalu dia panggil karyawannya, dia bilang, sini ini nomornya udah dipanggil belum tadi? Lalu si bapak ini, si Akang ini ngomong, udah, tadi saya udah panggil berkali-kali. Loh bapak panggilnya gimana? Nyata biasa we lah, salapan tilu, tapi gak ada yang ngangkat tangan. Saya bilang, ya iyalah gak bisa, gak ada yang ngangkat tangan. Istri saya gak ngerti bahasa Sunda, mau dipanggil sampai tuannya sudah datang pun gak akan pernah dapat makanan gitu kalau dipanggilnya salapan tilu. Ya 93, maksudnya salapan tilu itu 93. Ya, jadi nomor kita itu 93, istri saya gak ngerti dipanggil salapan tilu gak, dia gak ngerespon apapun. Lalu seketika saya memikirkan ya, Bapak Ibu sekalian dalam hidup seringkali kita nggak ngerti bahasanya Tuhan manggil kita karena kita nggak kenal dan kita nggak mendengar suaranya Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa domba-dombanya itu mengenal suara sang gembala. Bukannya Tuhan tidak memberikan berkatnya kepada kita, tapi pada waktu Tuhan ngomong pada kita nggak ngerti. Tuhan tuh sebenarnya mau apa sih? Mau bicara apa sih? Nah tema kita hari ini adalah Tuhan beserta dengan kita. Di dalam lembah kekelaman, di dalam padang belantara kehidupan. Saya yakin khotbah seperti ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena kita ngomongin tentang pergumulan hidup. Dan kita mengatakan bahwa Tuhan beserta dengan kita di dalam semua perjalanan hidup yang sulit. Dan ini tentu khotbah yang tidak mudah. Oleh karena itu saya berdoa supaya Tuhan yang menolong dan firman-Nya menolong kita untuk tetap melihat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, tidak dengan kata-kata hikmat manusia, tetapi apa yang diketahui hamba-Mu hanyalah salib Kristus Tuhan yang diberitakan. Ya mungkin bagi beberapa orang adalah sebuah kebodohan, tapi sebuah kemenangan bagi mereka yang percaya. Karena setiap domba-domba-Mu Tuhan akan mendengar suara sang gembala. Tuhan di atas mimbar ini. Kiri Tuhan menyatakan suara-Mu Tuhan atas kami. Baik hamba-Mu yang berbicara di atas mimbar ini maupun kami semua yang mendengarkan. Kiranya kami domba-domba-Mu terus belajar disempurnakan. Sebagaimana Tuhan memanggil kami. Tidak hanya menjanjikan kehidupan yang kekal setelah kami meninggal dunia. Tetapi juga kepastian bahwa Engkau beserta dengan kami di tengah kesulitan badai gelombang hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hadirlah bersama kami. Karena kami yakin bahwa walaupun dengan mata jasmani kami tidak dapat melihat Dikau ya Tuhan. Tapi Engkau hadir di sini. Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Bicaralah kepada kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan langkah kami di tengah situasi kehidupan yang kami jalani hari-hari ini. Ini doa kami Tuhan demi nama Yesus Tuhan kami. Gembala yang baik Tuhan dan juru selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. 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 Mari kita membuka Alkitab kita, saudara sekalian, dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, saya akan bacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah
firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Yezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, membaca kitab 1 Raja-Raja pasal ke-19, kalau Anda sungguh-sungguh membacanya, maka sebuah peristiwa perjalanan Elia, ini sangat menarik sekali. Hanya berbeda satu pasal saja, kehidupan Elia dari sebuah kisah perjalanan dengan sebuah keberanian, menghadap kepada Ahab dan berperang melawan banyak sekali nabi-nabi Baal saat itu dan mengalami kemenangan. Tapi di pasal berikutnya seakan-akan kita tidak lagi melihat Elia yang sama. Kita melihat Elia yang ketakutan, yang ciut, yang lari, yang bahkan pada saat itu tidak lagi mau hidup di dalam dunia ini. Sebab perjalanan hidup saudara sekalian, di satu sisi Elia begitu sungguh-sungguh melihat Tuhan. Tetapi di sisi yang lain seakan-akan dia tertutup mata dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saya akan membuka bagian ini dengan gambaran antara Karmel dan Horeb. Antara Ahab lawan Elia dan juga Yezebel melawan Elia. Dan by the way, saudara sekalian, ini bukan karena Yezebel itu kemudian seorang perempuan, jadi Elia takut kepada perempuan yang konon katanya di zaman now itu banyak perhimpunan istri ya. Ya, apa itu? Ikatan suami takut istri gitu ya. Jadi kalau begitu lawan suaminya, Elia rasanya berani, begitu sudah ketemu dengan istrinya, lalu Elia ciut. Bukan hanya itu sebenarnya, ya bukan itu juga sih sebenarnya alasannya. Tetapi kalau kita melihat bagian ini, ada banyak pelajaran yang Tuhan ingin nyatakan. Ada Injil Kristus yang begitu kuat sekali yang disampaikan di dalam kisah ini. Dan kalau kita melihat bagaimana Elia takut, sebenarnya kita bisa melihat gambaran siapakah Yezebel. Catatan Alkitab memberikan kepada kita sebuah informasi yang sangat baik sekali untuk kita pahami. Dia adalah orang Yezebel, orang Sidon, anak Raja Etbaal. Dan by the way, kalau kita mundur sejenak, kenapa kemudian Ahab menikah kepada Yezebel? Itu dimulai dari sebuah pernikahan politik. Karena Omri, ayahnya Ahab saat itu, ingin membuat Israel dan Sidon itu bersatu. Supaya ada kedamaian. Bahkan pada saat itu, Omri sengaja untuk membawa Ahab menikah kepada Yezebel supaya kuasa pemerintahannya semakin solid. Dan sekali lagi hal yang seperti ini dari sejak dulu itu terjadi. Orang tua memanfaatkan anaknya untuk bisa menambahkan investasi yang terbaik buat orang tuanya. Dia menggunakan anaknya untuk bisa menjadi sebuah bentuk kerjasama di dalam kerjasama bangsa saat itu. Dan kita tahu ini sudah menyalahi. Tuhan tuh gak suka bangsa Israel di tengah-tengah bangsa yang lainnya adalah bangsa yang kudus, yang khusus. Tetapi saat itu justru demi kesejahteraan alih-alih untuk sekedar kesejahteraan bangsa, tapi sebenarnya namanya sendiri yang akan dikumandangkan. Maka dia menikah kepada Yezebel dan hasilnya apa? Ketika Yezebel menikah kepada Ahab, dia membawa semua Baal dan Asyera ke dalam bangsa Yehuda. Dan ini menjadi bangsa yang semakin terpuruk. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Bukan hanya itu, Yezebel juga seorang yang sangat jahat. Dia melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Kalau Anda membaca 1 Raja-Raja pasal 18, ada satu orang pejabat saat itu namanya Obadya kan.
Kalau Anda membaca, oh Baja ini ngapain? Begitu Isabel akan meluluhlantakan semua nabi-nabi Tuhan, dia menyembunyikan 50-50 nabi-nabi saat itu. Dan pasal 18, kita melihat bahwa Isabel terus melakukan agresi. Ingin membuat sebuah bentuk yang lain dan membuat bangsa Israel ini tidak lagi menyembah kepada Yehova. Yang ketiga adalah seorang yang cerdik dan kejam. Anda tentu tahu kebun anggur Nabot, bukan? Kalau Anda membaca seluruhnya. Siapa yang menjadi idenya? Idenya adalah Isabel lagi. Isabel kemudian memberikan sebuah masukan dan ide-ide kepada Ahab supaya bisa mengambil alih kebun anggur Nabot dengan cara yang sangat-sangat menakutkan. Dan dari sinilah sebenarnya kita bisa belajar, inilah dunia zaman now Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana posisi, kuasa, strategi, itu menjadi segala sesuatu yang penting yang menekan. Berapa banyak dari kita hari ini yang punya bisnis, dan merasa supaya bisnisnya bisa oke, bisnisnya bisa berjalan, lalu kemudian berkompromi dengan dosa, benar nggak? Mencari sebuah cara supaya bagaimana supaya usaha ini semakin maju, lalu kemudian kita membuka ruang, membuka celah. Saya ingat sekali ada seorang jemaat yang pernah bercerita kepada saya. Saat itu dia punya sebuah bisnis yang join dengan teman-temannya yang lain. Dan konon teman-temannya yang lain beragama bukan Kristen, tapi mereka dari beragama yang lain. Pada saat yang sama, setelah berjalan bisnisnya, bisnis mengalami keterpurukan. Dan salah seorang yang pemegang saham mengatakan, kita nggak bisa begini terus bro. Gimana dong, ada usul nggak? Ada, gue ada usul. Gini dong, kita panggil suhu deh. Kita panggil suhu. Nanti kita patungan bayarnya. Supaya bisa dilihat nih bisnisnya seperti ini, gimana supaya bisa maju. Dalam bagian itu, salah seorang anak Tuhan yang ada di sana, itu mengambil sebuah keputusan. Anda tahu keputusannya apa? Dia bilang, I will step down. Saya nggak join deh, kalau udah gini caranya. Temannya yang lain, yang adalah seorang Kristen, mengatakan gini, lu kan bisa tutup mata. Cuma kasih duit berapa sih? Ya paling gotiau lah, gak apa-apa lah. Siapa tahu it works. Tetapi jemaat ini mengatakan gak bisa. Saya lebih baik saya mundur. Lalu temannya mengatakan kamu akan kehilangan 30-40 juta uang dingin setiap bulannya. Apakah kamu rela? Dan yang luar biasanya orang ini mengatakan saya tidak mungkin menjual Yesus yang sudah berkorban lebih besar kepada saya demi hanya untuk uang 40-50 juta setiap bulannya. No. Seberapa banyak kita hari ini merasa ketakutan, merasa ciut. Kenapa? Karena dunia selalu akan mengatakan jika lu punya kuasa, lu punya posisi, lu punya strategi, maka lu bisa win this battle in this world. Kamu akan memenangkan peperangan di dalam dunia ini. Sebelum lu dibunuh, lebih baik lu bunuh dulu. Sebelum lu tipu dulu. Sebelum lu bohongin dulu. This is the world that fall into the sin, sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita semuanya hari ini kan gak bisa inevitable, kita gak terhindarkan kan. Kita selalu ada di dalam situasi yang seperti ini bukan. Dan inilah yang menghasilkan Elia kemudian menjadi ciut saudara-saudara. Nah, Martin Luther mengatakan demikian, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegahnya untuk tidak membuat sarang di atas kepala. Setelah Anda keluar dari pintu gereja ini, kita akan terus mendiskusikan berapa banyak dunia selalu ingin menekan aku dan engkau. Dengan posisi, dengan kuasa, dengan strategi yang alih-alih segala sesuatu yang kita kejar demi kerajaan manusia. Demi diri kita sendiri. Dan tekanan yang sedemikian besar inilah yang membuat kita kadang berkompromi. Maka kita perlu melihat sebenarnya apa sih yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan lakukan. Ketika tekanan-tekanan penderitaan, kesulitan sedemikian yang menggunakan posisi, kuasa dan strategi, itu Tuhan nyatakan dan memberikan kemenangan kepada umatnya. Belajar dari sebuah Elia. Kita gak bisa ngomong, aduh jangan begitu dong. Kok bisnis begitu dong? Gak bisa. Kita ngomong apapun dunia akan melakukan itu kok kepada kita. Dia akan terus mempergunakan kecerdasannya, kecerdikannya. Untuk menekan aku dan engkau di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Dan pada saat kita tidak mengikutinya, apa yang terjadi? Kita mungkin sampai di sebuah padang gurun. Maka saudara sekalian, selama kita tidak takut akan Allah, kita akan selalu takut kepada manusia.
Kunci untuk bisa menguasai supaya Martin Luther katakan walaupun semua orang berbicara tentang posisi kuasa dan strategi. Tapi selama hati kita takut akan Tuhan, kita akan terbebas dari sebuah tekanan untuk takut kepada manusia. Dan Elia ketika menghadapi Izebel, Anda akan melihat sebuah bagian pasal 19, seakan-akan Elia tidak lagi menyebut nama Tuhan. Kalaupun dia menyebut nama Tuhan hanya satu kali, apa itu? Cabutlah nyawaku ya Tuhan. The perspektif pasal 18 dan pasal 19, kita akan melihat apa yang sebenarnya Elia alami saat menghadapi pergumulan. Ayat pertama adalah 3b, dikatakan demikian. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Wilayah Yehuda adalah wilayah kerajaan yang lainnya. Dia merasa bahwa kalau dia keluar dari tempat di mana Izebel bertahta dan berkuasa, dia bisa cabut. Elia pergi ke Beersheba 150 km dari kekuasaan Yosafat. Pada saat itu, ini kerajaan Yosafat ya, jadi ini si Ahab, dia masuk ke dalam kerajaannya Yosafat. Dia pikir kalau dia ada di dalam teritorial yang lain, dia akan merasa aman. Tapi setelah dia tiba di sana, dia tidak merasa nyaman. Dia lalu pergi ke padang gurun. Dalam bagian ini, Elia sebenarnya menjadi gambaran yang sangat sederhana ketika kita takut. Saudara sekalian, apa yang kita lakukan? Kita akan pindah dan berlari dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari satu bagian kehidupan bagian hidup lainnya. Dan kita merasa kalau kita sudah akan lepas dan lari dari semua masalah itu, kita akan lebih tenang. No, kita akan justru menuai kekecewaan. Karena semakin kita lari menghindari sebuah masalah, masalah itu akan terus mengejar engkau dan aku. Suami istri udah lagi gak nyaman. Suami merasa, di rumah udah gak enak. Dia pergi. Dia pikir dengan cara tidak berrekonsiliasi dengan istrinya, dia pikir dia bisa tenang. Dia pergi kemana? Dia cari temannya, minum mungkin. Dia merasa di tempat dugem, dia merasakan, lepas nih masalah. Apakah lepas? Tidak. Setelah dia satu ke tempat lain, dia tetap merasa gelisah. Lalu apa yang terjadi? Dia lari ke tempat lain. Dia pikir, kalau istri gue gak terima gue, ya gue cari istri yang lain, cari cewek yang lain. Dia merasa kalau dia bisa bersembunyi di balik wanita yang lain, dia akan merasa aman. Apa yang terjadi? Semakin gelisah hatinya. Semakin dia lari, semakin dia tahu bahwa dia tidak menemukan kedamaian. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada aku dan engkau hari ini. Apakah dalam masalah-masalah yang kita hadapi, kita terus berlari dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kita merasa kalau kita lepas dari semua masalah itu dan kita berlari meninggalkan masalah itu, kita akan semakin baik. No. Apalagi yang terjadi kepada Elia. Dia tidak hanya melarikan diri. Ayat 4b dikatakan, ia berhitung kepada Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian dia ingin mati. Sebelum dia mati, apa sih kalimat yang disampaikan? Dia ngomong begini, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik. Well, semua orang kemudian mencoba untuk membuat komparasi hidupnya dengan orang yang lain, bukan? Kita mencoba untuk membandingkan siapa kita dengan kehidupan orang lain. Bahkan kita mencoba untuk membandingkan jasa kita di hadapan Tuhan. Dan secara natural hidup manusia demikian. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kurang apa aku kasih persembahan? Tuhan kurang apa aku giat melayani Engkau? Tuhan kurang apa? Aku begitu dekat, aku menjadi aktivis, aku menjadi majelis, aku menjadi hamba Tuhan. Lalu apakah balasmu padaku ya Tuhan? Pada dia lupa sesungguhnya dia bisa melayani, dia bisa datang ke gereja itu bukan karena dia mampu dan mau. Injil Kristus mengatakan kita datang ke sini, kita manusia yang berdosa tapi selamatkan oleh Kristus di atas kayu salib. Maka pengorbanannya sudah lebih dari cukup untuk membuat aku dan engkau mengucap syukur dalam segala hal. Betul gak sih? Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian dalam posisi
padang gurun, padang belantara, kesulitan kehidupan, kita bisa bertanya, Tuhan, dari sekian ratus ribu orang, sekian miliar orang, kenapa Tuhan Engkau mengizinkan aku sakit ini? Kenapa Tuhan aku yang ditipu? Kenapa aku yang apes? Dan pikiran-pikiran itu selalu akan membayangi hati dan pikiran aku. Benar gak sih? Kita bertanya gitu, Tuhan, dosa saya apa? Mengapa demikian kejamnya Engkau memperlakukan aku sedemikian? Saya berjumpa dengan berapa banyak hamba Tuhan yang mungkin tidak mengucapkan dengan kata-kata. Tapi dalam hatinya selalu berpikir, Tuhan kenapa ya? Dalam buku yang satu yang saya tuliskan, saya juga menggambarkan, mengkisahkan seorang perjalanan kehidupan keluarga. Yang saat itu juga harus mengalami kesulitan demi kesulitan dalam kehidupannya. Dia bukan seorang penjahat, dia bukan seorang yang main perempuan, narkoba, bukan. Dia orang yang baik. Dia orang yang melayani sungguh-sungguh. Tapi pada saat yang sama dia harus kehilangan suaminya. Dan tidak lama kemudian dia harus kehilangan pekerjaannya. Di satu sisi yang lain dia punya anak-anak yang harus diberi makan. Bahkan pada saat saya menuliskan buku tersebut, dia tidak punya uang untuk menebus ijazah anak-anak yang sudah lulus dari SD dan SMP. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku dosa apa? Aku salah apa? Tekanan demi tekanan, yang satu belum kelar, yang lain sudah datang. Perjalanan hidup yang terus harus dijalani. Dan kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya mau ngomong apa? Sudah, saya nggak tahu apa yang Anda alami. Makanya saya di awal, saya sudah bilang, khotbah yang seperti ini tidak mudah. Makanya saya berdoa, Tuhan biarlah bukan kata-kata hikmat manusia. Tapi saya berdoa biar Roh Kudus yang berbicara kepada kita hari ini dan Injil Kristus membebaskan engkau. Dan di akhir tahun ini, di Natal tahun ini, Anda menemukan kebebasan. Kebebasan bukan hanya sekedar masalahnya kelar dan selesai, bukan. Tapi kebebasan karena aku melihat masalah dari perspektif yang benar. Dalam pengalaman pelayanan juga saya bisa bertanya seperti itu sih. Saya melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Tapi apakah semua orang akan melihat itu dengan hal yang positif? Belum tentu. Di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, setiap manusia berpotensi lalu mengatakan kenapa begini, kenapa begitu, karena ketidaksukaan. Saya tidak tahu dengan hamba Tuhan yang lainnya. Tapi mungkin dalam perjalanan kita sudah melakukan yang terbaik, tapi balasannya adalah difitnah, dikhianati, diomongin yang tidak-tidak. Dan itu membuat kita juga bisa terpuruk. Sudah sekalian beberapa tahun yang lalu saya mengalami hal tersebut dan saya bertanya, Tuhan kenapa? Dan Anda tahu jawaban Tuhan apa? Dia berkata, Yesus yang begitu sempurna dan baik pun diludahi, dicaci maki. Siapa kamu? Yang saat mengalami pergumulan kehidupan. Lalu Anda bertanya kenapa kepada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, tidak ada jalan lain. Supaya kita bisa survive dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Selain menempatkan Kristus di tengah-tengah. Menjadi kunci, menjadi fokus kehidupan. Yang membuat kita terus on his path. Makanya kalau kita melihat bagian ini, saudara sekalian, respon Tuhan terhadap Elia, it's so amazing. Perjalanan dari Barseba ke padang gurun, perjalanan yang panjang. Halo, di mana Tuhan saat itu? Kalau kita mundur sejenak, Tuhan begitu memelihara Elia kan? Dari burung gagak memberi makan Elia. Seorang janda di Sarfat memberi makan Elia. Tuhan memelihara Elia setiap waktunya. Tapi setelah kejadian Izebel ingin membunuh Elia. Elia terus berjalan. Apakah dia nggak ketemu Tuhan? Apa dia lupa bawa Alkitab? Kenapa? Perjalanan 1 hari lamanya apa dia nggak ketemu ngelihat, waduh ada langit, aduh. Apa dia lupa saat teduh? Apa dia nggak dapat channelnya Gibeon? Nggak dapat link itu dari WA teman-teman, nih ada saat teduh. Kan kita biasa gitu ya, punya pengalaman, terus buka, thank you ya, dapat WA ini. Tapi dalam perjalanan itu, Tuhan nggak ngapa-ngapain.
Dia berjalan terus dari Berseba 150 km ke padang gurun. Di mana Tuhan? Tuhan yang pada pasal 17 memberikan dan memelihara Elia. Tapi waktu saya membaca bagian ini, seakan-akan Tuhan mengizinkan. Tapi dia tidak membiarkan. Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan Tuhan mengizinkan. Dan berita hari ini mengatakan walaupun Tuhan mengizinkan, dia tidak pernah membiarkan. Kenapa? Karena dalam satu komentar mengatakan, Elia pada saat berperang dengan 450 Nabi Baal, dia full of confidence in God. Dia betul-betul dengan sebuah panggilan yang khusus. Dia berperang, dia tahu dia akan mengalami kemenangan. Anda tahu kenapa? Karena kalau Anda membaca pasal yang ke-1, pasal 17, Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah, tunjukkanlah wajahmu kepada Ahab. Jadi kisah Isabel ingin membunuh Elia, itu diawali dengan prakarsa Tuhan. Prakarsa Tuhan apa? Memberikan panggilan kepada Elia. Untuk apa? Untuk menunjukkan mukanya kepada Ahab. Maka waktu ketemu Obaja takut. Aduh jangan dong, nanti gue dibunuh. Elia ngomong gak apa-apa. Kasih tahu, aku di sini kepada Ahab. Karena aku tahu panggilanku. Aku disuruh menunjukkan hal itu. Dan by the way, saudara sekalian, ini menarik. Karena pada masa itu terjadi kekeringan. Dan Baal, itu artinya apa? Dewa kesuburan. Pada saat dikata dewa kesuburan, tapi yang terjadi kering kerontang. Maka Elia dipanggil oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Aku akan menurunkan hujan pada saat itu. Sekarang pergilah menghadap Ahab. Elia tidak menangkap esensinya ketika Isabel adalah satu bagian dari panggilan Tuhan yang harus dia jalani. Anda paham gak sih maksudnya? Isabel ini kan bagian dari kisah dia berperang kepada Ahab kan. Dan dia berperang kepada Ahab kan dimulai dari panggilan Tuhan kepada Elia kan. Tapi Elia seakan-akan hanya memotong bagian kisah itu. Elia merasa gue udah menang. Gue udah menyatakan apa yang menjadi kehendakmu ya Tuhan. Ya sudah selesai ya. Tapi Tuhan ngomong kepada Elia belum kelar. Karena habis ini lu harus mentahbiskan Elisa menjadi penerusmu. Bapak Ibu menangkap gak sih sebenarnya esensinya? Esensinya begini, Anda tidak akan pernah mengalami penyertaan Tuhan sebelum Anda merespon panggilan Tuhan kepada kita. Kita selalu mengutip, Tuhan akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. That's right, itu Matius 28. Tapi tolong dong bro and sis, mundur sejenak di ayatnya. Di ayatnya itu apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku kan, kata Yesus kan? Betul? Sekarang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku kan. Baru ada janji, janjinya apa? Maka aku akan menyertai kamu. Jadi jangan cuma diambil, oh Tuhan akan menyertai aku sampai kepada kesudahannya. Betul, tapi pertanyaannya respon kita terhadap panggilan Tuhan kita jalani enggak? Makanya selama kita tidak merespon panggilan Tuhan, selama itu kita tidak akan pernah mengalami penyertaan Tuhan kok. Kita akan selalu merasa Tuhan ada di mana. Halo. Tuhan ngomong gue di sini, gue gak kemana-mana kok. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah mengatakan sesuatu dengan sebuah kisah dengan istrinya saat itu. Dia pergi pulang ke kampung halaman istrinya. Dari pagi, siang dia pakai kacamata hitam. Setelah masuk ke dalam kota istrinya, dia ngomong dong, kota ini kok gelap banget sih? Gak ada lampunya ya? Keponakan yang kecil ngomong, Om, dibuka dulu kacamata hitamnya, baru bisa kelihatan tuh lampu semua tuh Om. Dibuka, iya betul lampu semua. Masalahnya adalah bukan tidak ada terang, terangnya ada. Masalahnya adalah ada kegelapan di mata kita. Masalahnya bukannya Tuhan tidak menyertai aku dan engkau. Dia ada di sana bro. Dia gak pernah ninggalin kita. Coba kita pakai kacamata yang terus melihat diri kita sendiri. Dan kita mengalami di sini masalah, ini masalah sama anak, masalah sama suami, masalah sama istri, sama bisnis. Tapi pagi ini kita diingatkan,
Seperti halnya Elia, dipanggil dulu oleh Tuhan, menghadap kepada Raja Ahab. Aku yang perintahkan, aku akan menurunkan hujan, berperang kepada nabi-nabi Baal. Maka hari ini pertanyaannya adalah apakah kita merespon panggilan Tuhan? Apakah sebagai seorang suami kita memuridkan istri kita? I don't know. Apakah sebagai orang tua kita memuridkan anak-anak kita? We should answer this first. Because before we questioning where is God, sebelum kita bertanya kemana, di mana Tuhan, kita harus bertanya kepada diri kita dulu, Tuhan, apakah sungguh-sungguh hatiku ini sedang merespon panggilan-Mu? Pernikahan tuh kan ibaratnya kayak mobil ya, tau gak sih? Ya nggak bisa apple to apple lah. Tapi buat saya gini, mobil itu ya, kalau Anda beli mobil tuh dikasih buku catatan record, servis berkala, betul ya. Anda nggak ke bengkel juga nggak apa-apa sih. Tapi selalu harus datang. Belum rusak, datang. Kan nggak bisa ngomong gini, nggak rusak kok. Nggak bisa. Berapa kilometer datang, kenapa? Karena diperiksa ada aja tuh, ini kurang, itu kurang, ada aja, karena dipakai jalan. Tapi kita punya kecenderungan gini, mogok dulu baru ke bengkel. Hidup kita itu ibaratnya begitu, gua baik-baik aja kok, I'm fine. Bisnis lancar, ini oke, keluarga oke, I'm fine. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ketika kondisi kita baik, tapi tanpa intervensi Allah yang baik, kondisimu tidak baik. Tapi kalau kondisimu tidak baik, tapi engkau sadar engkau di tangan Tuhan yang baik, take it easy, kamu baik-baik saja. Saya ulangi bagian ini. Kalau kondisi kita merasa kita baik, tanpa keterlibatan Tuhan yang baik, maka sebenarnya kondisimu sedang tidak baik. Tapi saat kondisimu tidak baik, tapi engkau tahu engkau ada di tangan Tuhan yang baik, apapun yang terjadi engkau akan baik-baik saja. Jadi pokok permasalahannya adalah kita apakah hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Injilnya, atau kita sedang bermain-main dengan Tuhan. Sedih sih kalau saya lihat ya. Saya sendiri kan melayani sebuah komisi tentang keluarga ya. Kenapa sih kok nggak gabung family care group? Kenapa sih harus nunggu ada masalah? Kita konflik sih Pak, tapi udah gitu baikan lagi kok. Ada minta maaf nggak ada? Ada doa nggak ada? Baik-baik aja kok. Terus jalan begitu konflik, jalan terus, baik lagi, konflik. Baik-baik aja kok. Tapi suatu ketika tiba-tiba engkau kaget. Loh kok suami gue begini ya? Kok istri gue begini ya? Terus suami gue ngomong, aduh kita pisah aja deh, gue gak tahan sama hidup sama lu. Loh kok bisa begitu ya? Karena kita tidak sadar keluarga didesain oleh Tuhan. Selama kita tidak punya frekuensi yang benar di dalam Tuhan, walaupun kita merasa kondisi kita baik, Anda tidak sedang baik-baik saja. Mengapa Tuhan mengizinkan Elia? Karena ini dia. Karena kita perlu punya sikap menyerah di dalam kebenaran. Kita berkata, Tuhan aku gak mampu. White flag man. Ada orang ngomong, kita tidak boleh menyerah. Tidak. Enggak. Sometimes kita perlu untuk surrender, betul-betul. Karena pada waktu kita menyerah, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Aku gak bisa Tuhan, gue gak tahu lagi mau ngapain Tuhan. Yang aku bisa lakukan hanya menangis dengan tetesan air mata dan berkata, Tuhan, aku gak mampu. Justru di sanalah kita belajar apa arti keberserahan kepada Tuhan. Saya menemukan banyak orang yang punya masalah yang sangat luar biasa. Anda tahu? Dia tetap rajin melayani. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap membaca Alkitab. Dia terus menyembah Tuhan. Tanpa henti, kenapa? Karena bagi dia yang terpenting adalah panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Selama kita tahu, selama dia tahu bahwa aku sedang merespon panggilan Tuhan. Walaupun kondisiku sedang tidak baik, aku tahu destinasiku akan baik. Kan benar ya? Kalau mobil Anda itu baik-baik saja, di maintenance betul,
Tapi kalau nggak tahu destinasinya mau kemana, lama-lama juga bosan di dalam mobil. Saudara-saudara, kita membutuhkan sikap yang menyerah di dalam kebenaran. Dan setiap masalah yang kita hadapi, seperti halnya Elia berkata, cukuplah. Cukuplah Tuhan. Maka kita perlu bertanya pada hari ini. Karena setiap masalah selalu akan kita kejar, kita cari solusinya. Karena kita merasa I don't feel enough. Dalam semua area kehidupan manusia tidak akan pernah mengerti apa arti cukup. Sebelum merasa cukup di dalam Tuhan. Benar gak sih? Kenapa sih ada masalah yang kita hadapi? Kenapa ada wilderness, ada storm, ada badai? Karena jangan-jangan yang kita sedang definisikan badai itu adalah apa yang kita pegang mau diambil. Dan kita gak rela diambil, enak aja. Ini kan gue yang kerja. Ini kan anak gue, lo kok enak aja mau diambil, gak bisa dong. Dan kita terus mencari sebuah jawaban. Kita datang ke konselor, saya bukan bilang itu juga gak boleh ya. Kita ikut seminar, kita baca buku, kita berpikir somehow I need an answer. Tapi kalau hari ini Tuhan ngomong begini, enggak. Gue memang mau ambil kok, terus mau apa? Terus saya bilang kayak khotbah nggak enak, karena memang begitu untuk bisa mendapatkan Yesus Anda harus melepaskan. Maka ada sebuah judul buku bagus ya, Terluka, mencintai sampai terluka. Kasih itu bukan kasih tanpa penyangkalan diri bro. Selama kita ngomong kita mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak menyangkal diri memikul salib, maaf itu bukan mencintai Tuhan. Cinta itu hanya bisa terlihat ketika engkau mengatakan, ini aku suka. Tapi kalau engkau tidak suka, aku lepas. Ini aku cinta Tuhan. Tapi kalau engkau tidak cinta. Dan membuat cintaku malah terhambat karena ini. Tuhan, take it away from me. Ambillah. Ambil Tuhan. Nah, kita bisa gak sih ngomong begitu? Bisa gak sih kita ngomong begitu? Kalau ini memang menghambat cintaku kepadamu. Kalau bisnisku menghambat cintaku kepadamu Tuhan. Saya sekali lagi tidak tahu apa yang Anda alami hari ini. Tapi dalam banyak peristiwa dalam Alkitab, seringkali Tuhan mengambil sesuatu yang kita anggap itu precious. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Yesus lebih nyata di dalam kehidupan kita. Ayub 42. Setelah mengalami banyak sekali penderitaan dan pergumulan, apa yang Ayub katakan? Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, hari ini mataku melihat keselamatan yang daripadamu. Saya juga bukan ngomong bahwa Tuhan tuh gak mau kita bahagia, enggak. Masalahnya adalah kita mencari bahagianya di tempat yang benar enggak. Kalau kita tidak menemukan Injil itu sebagai sesuatu yang membuat kita bahagia, kita tidak akan terus merasa mengucap syukur kok. Bagian yang menarik adalah respon Tuhan terhadap Elia. Ayat 5 sampai yang ke-8. Coba kita lihat Alkitab kita. Sesudah berjalan jauh dan berkata, Tuhan ambillah nyawaku. Ayat 5 dikatakan sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon Ararat. Menarik sekali karena beberapa kasus ketika hamba-hamba Tuhan itu mengalami kesulitan. Ada kata berbaring, tidur, dan duduk. Kalau Musa dia duduk-duduk. Matius pemungut cukai, dia duduk di dalam rumah kantor. Tapi Elia dikatakan dia berbaring dan tidur. Sebuah impresi gambaran pesan bahwa dia capek. Dia lelah. Dia gak tahu lagi harus pergi kemana. Dan saat itu dikatakan ketika dia sedang berbaring dan tidur, ada seorang malaikat yang berkata, bangunlah, makanlah. Ketika garuk-garuk kepala ya. Seperti kisah Petrus, ketika Yesus mati, kemana Petrus? Kembali lagi ke jobnya, cari ikan. Gue mau buka resto kali ini. Kalau dulu gue nangkep ikan doang, hari ini gue punya bisnis yang baru, gue mau buka resto. Gue panggang dan bakar sekalian di sana. Dia mikir, gue mau ngapain lagi? Yesus udah gak ada, ya gue balik lagi. Gue kan perlu makan, gue perlu duit. Come on man, masa gue gak boleh? Ya gue cabut.
Tapi waktu Yesus datang sama Petrus, Yesus nggak begini, "Woi Petrus, lu kemana aja lu? Lu berkhianat sama gua ya. Lu cabut tuh kembali kepada kerjaan yang dulu ya. Gua di sini, ho 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 ho. Aku menyatakan mujizatku padamu, ho 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 ho." Gitu enggak. Yesus cuma ngomong begini, lu punya ikan goreng nggak? Makanya Bapak Ibu sekalian ya, kalau dalam gereja diajak makan tuh alkitabiah. Gitu ya. Jadi kalau menegur suami, ajak makan dulu, ya kan gitu ya. Mau negor anak, ajak makan dulu. Nggak langsung diomongin, kamu nggak usah gitu, nggak bisa. Ajak makan dulu ya. Kalau perlu nanti ngundang-undang saya, boleh juga sih. Makan tuh alkitabiah. Tuhan, waktu ketemu sama Elia. Ini by the way, Elia ini kan kabur dari pelayanan, betul nggak sih? Kalau bahasa ekstrimnya ya. Ini kan belum kelar kan panggilannya. Kan belum selesai. Nah sertifikatnya belum dikasih kok sama Tuhan. Pekerjaan sudah selesai gitu. Enggak kok, belum selesai nih kerjaan. Elia tuh minggat. Sama seperti si Petrus minggat. Tapi beginilah Tuhan kita. Waktu kita minggat, Tuhan itu gak marah-marah kepada kita. Dia datang, kamu lapar ya? Yuk makan yuk. Malaikat datang kepada Elia, bangunlah dan makanlah. Saya pernah cerita dulu, saya pernah kepahitan sama orang Kristen. Bertahun-tahun. Karena bagi saya orang Kristen omong doang. Waktu saya ada masalah diomongin, dikasih ayat, didoain, ditengking. Tapi saya punya temen yang gak kenal Tuhan. Waktu muka saya itu gak enak, saya punya masalah. Dia datang beli es krim, es nong-nong itu loh. 1.000-an dapat 2, dia ngutang lagi karena dia gak punya duit. Status ekonominya rendah. Dia cuma peluk gue nih, makan es krim. 90% masalah gue udah kelar, udah selesai. Kenapa? Gini loh, di dalam hidup, ketakutan terbesar kita itu bukan masalahnya besar atau kecil. Ketakutan terbesar kita adalah menghadapi masalahnya sendirian atau ada teman yang bersama. Nanti gak sih maksudnya? Masalah lu enak gini, masalah lu besar, kecil. Bukan masalah besar dan kecilnya, ketakutan terbesar kita ngadapinnya sendirian atau enggak. Saya ingat seorang anak remaja nih, waktu menjadi pembina remaja. Dia membuat kesalahan fatal, dia takut dong ketemu maminya. Terus saya bilang gini, udah deh, gue temenin yuk ngadep mami. Kita ngomong dapat disiplin karena dia salah kan. Tapi setelah selesai, tahu gak sih? Dia udah bertemu dewasa, dia udah menikah, dia udah punya anak, hari ini dia masih ingat. Dia ngomong, Kak Joy ingat gak sih? Waktu Kak Joy itu nemenin aku ketemu sama mami. Itu melegakan banget. Loh kan gue waktu itu masalahnya belum kelar. Kan dia ngomong gini, gue tahu gue ngadepinnya gak sendirian. Di dalam hidup bukan masalah besar dan kecilnya. Masalahnya adalah apakah kita menghadapinya sendirian atau kita bersama dengan Tuhan. Dan ini berita pagi ini Bapak Ibu sekalian bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan tetap setia. Makanya panggilan Tuhan kepada kita, God did not call us to be a success people, but a faithful one. Tuhan memanggil kita bukan menjadi orang yang sukses. Tidak pernah di dalam Alkitab kita dipanggil untuk yakin hidup sukses. Tuhan memanggil kita untuk setia, taat, dan setia. Dan kesuksesan kita yang terbesar adalah ketika ada hal yang membuat kita terhalang, kita tetap taat dan setia. Kalau kita mengendarai mobil waktu malam, lampu headlamp kita itu cuma ada 2 atau 3 meter ke depan. Taat dan setia aja, jalanin 2-3 meter ke depan, 2-3 meter. Setelah itu gelap, kita nggak bisa lihat. Tapi menjadi masalah terbesar adalah kita tahu nggak mau kemana. Betul nggak? Yang kedua adalah di dalam mobil kita ada siapa. Makanya ya kalau kita melanjutkan bagian ini, ayat 9 dan 13. Tuhan ngomong apa sama Elia? Lu kabur, melarikan diri. Lu pikir masalah udah selesai. Lu mau minta mati. Dan Tuhan nanya berkali-kali kepada Elia, apa kerjamu di sini?
Maaf ya Tuhan, saya quote kalimat-Mu ya, izin ya. Kalau seakan-akan kalimat yang Tuhan katakan kepada Elia, Tuhan tanyakan kepada kita, bro and sis, saudara-saudara sekalian, apa kerjamu di sini? Apa kerjamu di dalam kantor? Apa kerjamu di dalam rumah tangga? Apa kerjamu di dalam kehidupan sehari-hari? Apa kerjamu di sini? Kenapa Tuhan tanya kalimat itu? Karena Tuhan tahu dia sedang tidak melakukan apa yang Tuhan ingin untuk lakukan. Tuhan mengingatkan Elia tugasnya belum kelar. Saudara sekalian, tugas kita belum selesai. Mungkin ada orang tua yang mengatakan, anak-anak saya udah cabut, udah pergi. Bagaimana bisa memuridkan mereka? Hari ini mungkin Tuhan tanya. Dimulai dari sekarang ini, gak ada kata terlambat kok. Tapi selama kita tidak merespon panggilan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami penyertaan Tuhan. Karena kita tidak dipanggil untuk menemukan solusi untuk setiap jawaban hidup. Tapi kita dipanggil untuk menemukan sang hidup di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, di tengah pergumulan yang Anda hadapi, kalian ketemu gak dengan sang hidup? Tuhan mengizinkan tapi tidak membiarkan. Tuhan mengambil, bukan karena dia benci, tapi supaya kita mendapatkan yang utuh tentang siapa Yesus dalam kehidupan kita. This is the gospel, inilah Injil Kristus Yesus, bahwa aku sebagaimana aku hidup, bukan karena apa yang aku punya, bukan karena aku sukses, tapi prestasi dalam dunia ini. Tapi sebagaimana aku hidup di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Yang sudah memerdekakan aku dan engkau dari kuasa dosa dan maut. Dan hari ini berjalan bukan untuk menang, tapi berjalan dari kemenangan dan setiap kemenangan, karena kemenangan kita di dalam Kristus sudah selesai. Yesus berkata, tetelestai. Sudah genap, sudah selesai. Mereka percaya di dalam Kristus, tidak lagi hidup di dalam kegagalan. Mereka percaya di dalam Kristus, yakin bahwa hidup yang dijalaninya bukan karena dia pengen untuk melakukan sesuatu, tapi karena dia tahu hidupnya bagi Kristus. Nah, selama kita persembahkan hidup bagi Kristus, kesulitan, penderitaan, kesukaran, apapun yang terjadi tidak akan membuat kita turning back. Karena kita tahu permata yang terindah yang Tuhan kasih, yaitu anak yang tunggal. Saudara, bisa gak sih ya kita ngomong Jesus is more than enough for me itu? Sekali lagi ya, kalimat ini jangan dikatakan, kalau gitu gak punya mobil, punya rumah. Bukan sih. Tapi ketika kita melihat bahwa semua mobil, usaha, pekerjaan itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kita bisa melihat Tuhan lebih indah dari semua berkat yang dia bisa berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada orang yang menjadikan Tuhan tempat pelarian. Kita selalu ngomong tentang Injil ya. Gue takut gak ibadah, takut gak kasih persembahan. Nanti gue masuk neraka, itu bukan Injil. Tapi ada aja sih orang begitu. Begitu ada masalah, Tuhan yang jadikan tempat pelarian. Tapi ada juga seperti Elia, yang justru sedang melarikan diri dari Tuhan. Tapi this is the good news. Apapun pilihan hidupmu, Tuhan adalah Tuhan yang tetap berlari untuk mendapatkan aku dan engkau. Hari ini apakah kondisi hidupmu? I don't know. Apakah ada wilderness, padang belantara, dan badai hidup yang sedang menerpa hidupmu? Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, pertobatan adalah awal dari pemulihan. Kalau engkau mengalami sebuah masalah dalam keluargamu, jangan tunjuk sana, tunjuk sini dia yang salah, gue enggak salah. Enggak akan kelar. Harus dimulai adalah pertobatan terhadap diri. Kalau engkau sedang menghadapi bisnis yang sedang luluh lantak dan gak tahu lagi mau kemana. Jangan hanya berpikir tentang strategi, pemasaran, bagaimana ada terobosan lain sebagainya. Pertama yang kita lakukan adalah bertanya, Tuhan ini punya siapa kerjaan ini? Tuhan kalau ini punyamu Tuhan, seberapa giat aku berusaha pun kalau Tuhan ngomong tutup-tutup.
Tapi selama kita tahu kita sedang mencari Tuhan, berapa banyak manusia yang ingin menekan hidupmu, engkau akan baik-baik saja karena Tuhan membela hidupmu guys. Tuhan menjadi pembela. Dia akan memegang tanganmu. Alkitab berkata walaupun engkau jatuh tak mungkin tergeletak. Dia akan menopang. Tapi selama kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan Yesus menyertai aku dan engkau sampai kepada kesudahannya. Yes. But the first of things adalah, do I go and make disciple? Apakah aku pergi memberitakan Injil Tuhan? Apakah hidup di dalam Injil Kristus? Karena mustahil bisa memuridkan tanpa menjadi murid. Sukacita kita yang terbesar dalam Natal bukan pohon Natal, Sinterklas, diskon, promosi di mana-mana. Sukacita kita adalah berita Natal. Sudah disampaikan dari malaikat. Jangan takut, aku memberitakan sukacita, kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat. Dia akan menyelamatkan engkau. Dia tidak hanya menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Tapi dia berjanji, aku Allah Immanuel. Sekali lagi, tanpa penebusan dosa, tak mungkin ada penyertaan Tuhan. Tanpa pertobatan, tak mungkin ada pemulihan. Apapun yang kita alami hari ini. Yuk, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah aku sedang sungguh-sungguh mengikut engkau? Apa yang aku cari dalam dunia ini? Mari kita berdoa.